Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya pagi ini kita kembali dibangunkan dalam harapan karena Kristus beserta di dalam kehidupan kita. Amin. Mari pagi hari ini kita mulai dengan doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan percayakan kami kerjakan. Nah, kami yakini kami jalani bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengharapan. Karena ada Tuhan yang sedang beserta, menuntun dan mengkaryakan yang baik dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa tanda jika tanaman itu bertumbuh dengan baik? Mudah saja bukan? Tanaman itu memiliki batang yang kokoh, daun yang segar, dan menghasilkan buah atau bunga yang baik. Itu tanda tanaman yang baik. Tapi bagaimana tanda seorang yang bertumbuh di dalam firman? Apakah semakin giat ke gereja, melayani Tuhan, rutin ikut KTB sana sini, jadi tanda seorang bertumbuh di dalam firman? Mari pagi ini kita cek kembali apa tanda seorang bertumbuh di dalam firman yang terambil dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Kolose pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat kelima, demikian firman Tuhan. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita dengarkan merupakan pujian dari Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose. Ya, puji jemaat di Kolose karena jemaat ini bertumbuh di dalam Tuhan. Lihat saja bagaimana Paulus memuji jemaat itu karena iman percayanya kepada Tuhan, sehingga mereka mampu mengasihi Tuhan dengan menyatakan kemurahan kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang melayani Tuhan di garda depan. Tak cukup sampai di sana, pertumbuhan iman jemaat Kolose semakin maksimal karena mereka dikenal akan pengharapan mereka bukan sekedar materi, tapi pengharapan mereka tertuju kepada kehidupan yang kekal. Sebuah kesadaran bahwa hidup mereka tak selamanya di dunia, tapi kelak akan hidup di surga. Sehingga jemaat Tuhan di Kolose melatih hidup mereka, membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan motivasi untuk dapat hidup di surga kelak. Oh, jemaat Tuhan dikenal dalam imannya kepada Tuhan, kasihnya yang diwujud nyatakan kepada orang-orang kudus, dan di dalam pengharapan yang kekal. Bukti jemaat Tuhan betul-betul bertumbuh dalam firman. Jadi adakah kita telah bertumbuh di dalam firman? Mari pagi hari ini secara jujur jawab 3 pertanyaan itu. Pertama, adakah saya percaya penuh kepada Tuhan atau masih percaya kepada hal-hal di luar kebenaran? Adakah kita mengasihi orang-orang kudus, mengasihi orang-orang yang melayani Tuhan, atau malah menjadi lawannya? Dan yang ketiga, adakah kita memiliki pengharapan untuk hidup di surga atau masih terikat akan dunia ini? Mari jawab ketiga pertanyaan itu dan lihat, sudahkah kita bertumbuh di dalam firman Tuhan? Tuhan, kami mengucap syukur jika kami mampu menjawab ketiga pertanyaan ini dengan sebuah keyakinan bahwa kami betul-betul bertumbuh di dalam firman. Tapi jika ada yang hari ini menjawab belum, kiranya sekali lagi kebenaran firman Tuhan membawa kami untuk semakin yakin, percaya, bahkan rindu untuk melatih hidup kami untuk tinggal di surga kelak. Ajar apa yang kami kerjakan pada hari ini memuliakan, memikirkan, bahkan menyatakan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan topang sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan.
Pimpin kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami percaya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini. Dengan kesadaran dan kerinduan, kita rindu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Soli Deo Gloria.